Karena itu Bapak Ibu hadirin sidang jemaah pengajian Ahad pagi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi di akhirat. Dalam bahasa agamanya disebut dengan al-muflis. Bukan muflis ya. Muflis. Mim fa lam sin. Muflis. Aflas. Yuflis. Iflas. Muflis bahwa muflis. Bukan muflis. Kalau muflis orang yang ikhlas, al-muflis adalah orang yang jatuh bangkrut. Saat di dunia usaha kita jatuh bangkrut, kita bisa bangkit lagi. Hari ini, tahun ini usaha kita jatuh bangkrut, kita bisa bangkit lagi. Masih ada hari esok. Tetapi bila di akhirat kita jatuh bangkrut, tidak ada lagi hari esok. Karena hari itu adalah dimulainya hari keabadian yang tidak ada batasnya. Hari ini berapa tahun kita? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun kayaknya sudah agak kasihan. Usia. Karena itu Rasulullah SAW, siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah bukan mereka tidak punya amal, banyak amalnya. Ini yang disebut dan kita khawatirkan ini. Kita yang hadir, yang rajin-rajin sholat ke masjid, yang rajin-rajin ke kajian, hati-hati. Apa itu kata Rasulullah ketika dia tanya, atadruna mal muflis? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabatku, kata Rasul, siapa itu orang yang muflis? Atau apa itu kebangkrutan? Lalu sahabatnya bilang, karena mungkin persepsinya sama dengan kita. Kalau kita ditanya begitu apa? Mereka yang bangkrut adalah mereka yang jangankan untung, malah buntu, betul ya? Kan gitu ya bahasa kita ya. Jangankan dapat untung, tetapi malah sama dengan jawaban para sahabat itu. Al-muflis malla dirhama wala mata. Orang yang rugi, orang yang bangkrut itu wahai Rasul, kata para sahabatnya, adalah mereka yang tidak atau kehabisan harta kekayaannya. Rasul kemudian meralat, mengklarifikasi bukan itu yang dimaksudkan. Ini biar jadi perhatian kita bersama. Apa kata Rasulullah? Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang bangkrut di kalangan umatku, mereka yang datang pada hari pembalasan, pada hari kiamat, membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, bahkan mungkin juga membawa pahala umroh tiap bulan. Ada ya? Ada yang hobi. Udah hobi ya. Tapi memang dia punya kemampuan untuk membawa. Nanti kira kita cemburu lah ya. Ya ada yang umrohnya mungkin tiap tahun itu selalu umroh, bawa pahala haji dan bawa pahala banyak lagi pahala yang dibawa. Berarti dia orang yang saleh waktu di dunia, betul? Betul itu menghadap Allah dengan membawa pahala yang banyak, itu amalan yang banyak itu. Tetapi sayang kata Rasulullah, wayati pada waktu yang bersamaan dia bawa apa? Dia bawa masalah, dia bawa beban. Apa itu? Pertama, qad syatama, dia telah mencaci maki orang ini. Jadi mencaci maki baik di kalangan kita masyarakat awam atau antar kaum intelektual atau antar ustaz, itu syatmu itu lagi ramai. Lagi ramai. Makanya itu kalau kayak kita kaji seperti ada bahan juga. Tapi suratul Fatihah penting untuk dikemas. Waqad syatama hadza, dia sudah mencaci maki orang.
Kalau caci maki antar kita, antar tetangga biasa itu. Tetapi di kalangan intelektual hari ini, di kalangan ustadz-ustadz itu juga saling caci mencaci, maki memaki, ya, yang kita sebut di awal tadi. Atau di kalangan pemimpin kita, kasyadamahan, antar satu dengan lainnya saling caci maki, padahal belum tentu juga dia yang benar, gitu loh. Iya kan? Lalu yang kedua apa? Selain mulutnya tidak terjaga, suka mencaci, memaki, menghina orang lain, wa akala malaha, dia suka mengambil harta orang lain, kekayaan orang lain. Yang sederhana misalnya saat pembagian jatah waris tanah dari orang tua kita, misalnya jatah adik, jatah kita, jatah kakak, jatah kita, karena kita yang merasa berkuasa dan seterusnya. Ya, ada banyak dalam peristiwa masyarakat kita yang harta orang lain itu jadi harta dia saja. Ya, masyarakat dipajaki, lalu dia yang menikmati. Jadi para koruptor juga kuat kalama. Halo Bu, halo. Ini agak kurang setuju kalau saya itu. Hari ini tuh kok ngeri kali ya korupsinya. Masya Allah. Bukan korupsi bawa semen, bawa paku ke rumah ya. Pakai korupsinya korupsi pasir, rekel, apa lagi? Aspal, iya, besi, ibu-ibu dan bapak-bapak tahu semua itu. Walaupun dia orang yang taat patuh, soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, misalnya orang yang begitu, tetapi wa'akala malaha, harta orang lain dianggap harta dirinya sendiri. Itu nanti dipertanggungjawabkan dan bikin kita jatuh bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasafaka damah. Yang ketiga itu suka menumpahkan darah orang lain, kehormatan dan kemuliaan orang lain. Jadi darah sebagai simbol kemuliaan dan kehormatan orang lain. Bisa secara fisik masuknya suka misalnya menciderai orang lain, memukul orang lain simbol darah, atau memerangi orang lain, atau mungkin kita menciderai kemuliaan dan kehormatan masyarakat. Ya, wadarabahada, suka memukul orang lain. Memukul bisa dalam artian fisik, bisa dalam artian memukul dengan putusan dan peraturan yang kita bikin sendiri. Darab. Ini kan zamannya agak unik, kalau tidak sesuai aturannya kan bisa tidak sesuai. Halo Bu, apa tidak kita rasakan itu? Halo? Ibu agak dewasa itu, saya selalu memukul fisik atau memukul mental, ya, memukul mental dengan aturan yang dibikinnya sendiri. Apa padahnya, apa mudaratnya? Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka kelak pada hari kiamat itu diberikan kebaikannya untuk melunasi hutang kepada misalnya begitu, yang mungkin dia sudah ambil hartanya atau haknya, ya, wa hadza min hasanati. Sementara kebaikan dia, pahala salat, puasa, zakatnya diberikan untuk melunasi orang yang mungkin dia sudah fitnah, dia sudah caci maki dan seterusnya. Ya, sampailah selesai hutangnya itu. Bila pahalanya sudah diberikan kepada orang yang dia sudah zalimi waktu di dunia, sementara utang masih ada, terus gimana? Halo? Pahala sholat tidak cukup ternyata, karena sholat berjamaah baru di usia 50-an tahun sampai 53 tahun. Bisa. Sementara utangnya mana? Gimana?
Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, bila kebaikannya yang dia miliki sudah habis sebelum lunas utang-utangnya, ukhidha min khatayahu faturihat alaihi, maka diambilkan dari dosa kesalahan orang yang dizaliminya itu lalu ditimpakan kepadanya. Masya Allah, baru lunas. Ya, para salat haji yang pertama tiap tahun tadi, umroh yang tiap bulan itu hilang tanpa bekas, lalu kesalahan orang yang kita sudah zalimi itu ditimpakan kepada, faturihat alaihi tsumma turiha finnar, barulah dia itu dihamburkan, dilemparkan ke dalam api. Ini hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kualitasnya sahih. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi ketika menghadap Allah ya di hari kiamat kelak. Perjalanan hidup kita pasti akan berakhir. Saat kita berakhir di dunia, masuk ke alam kubur, lalu ditiup sangkakala terjadi hari kiamat, saat pengadilan Allah itulah ditentukan tempat tinggal kita. Jadi nanti mau ber-KTP surga atau dan penentuannya itu didasarkan pada iman, amal soleh dan akhlak kita waktu di dunia.